A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri untuk berbuat patuh dengan ajaran Allah dan sunnah Rasulnya secara ilmiah. Sungguh orang yang bertakwa telah mencapai kemenangan. Pada kali ini kita lihat surat Mujadilah, surat 58 ayat 21 yang berbunyi la aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. La aglibanna, benar-benar aku akan menang. Ana wa rusuli, demikian pula sunnah-sunnah Rasulku. Jadi anak tadi sebagai penegas. Pada aglibanna ada anak ditambah anak lagi, jadi berarti ditegaskan. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah berarti kebijakan Allah. Qawiyyun adalah kuat, aziz lagi perkasa. Di mana kebijakan Allah itu menjelma menjadi satu regulasi yang disebut Islam. Mendengar kalimat seperti ini bisa saja ada orang ketakutan. Mendengar aku menang, sunnah Rasulku menang. Jadi ada yang ketakutan, takut dia kalah tentunya. Di sini perlu kita tegaskan bahwa kalau Allah menang itu adalah kemenangan. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah bi'idnihi. Allah berdakwah ke arah kehidupan jannah sama dengan ke arah hasanah fid dunya, yang disambung hasanah fil akhirah, yaitu kehidupan indah di dunia ini, penjelmaan ridho Allah. Jadi kalau itu menang, kalau Allah menang, itu yang menjelma, makanya tidak perlu takut. Kata orang yang bersikap negatif sendiri, tidak perlu takut. Kita kemukakan ayat surat Kahfi 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tegaskan oleh Anda yang hak, yang objektif ilmiah, yang benar adalah dari pembimbing kalian. Maka siapa yang berkehendak iman, imanlah. Siapa yang berkehendak kufur, kufurlah. Itu dari Allah. Makanya perlu kita tegaskan, kalau Allah menang nggak usah ada yang takut. Yang mukmin, apalagi mukmin mengharapkan, yang negatif aja nggak usah takut. Oh misalkan takut dilarang kufur, di sana sudah dikatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang berkehendak iman, imanlah. Yang berkehendak kufur, kufurlah. Nggak usah takut kalau memang mau kufur.
Yang jangan sampai itu yang negatif mengganggu mukmin, itu yang jangan. Misalkan Fir'aun mau kufur, ya isi Taurat sama aja dengan isi Quran. Paman sa'afal yu'min wa man sa'afal yakfur. Yang jadi masalah itu kenapa Fir'aun ngejar-ngejar Nabi Musa, itu jadi masalah. Coba jangan ganggu. Nah, jadi disinilah maka dengan kalimat la aglibanna ana wa rusuli, kita perlu menyatakan tidak perlu takut kalau Allah menang. Sebab kalau Allah menang berarti itulah kehidupan jannah di dunia ini, kehidupan hasanah di dunia, sebagaimana yang menjadi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sebagai kelanjutannya, wa qina adzabannar itu dari pihak mukmin yang ingin selamat dari kehidupan nar, ingin mencapai kehidupan jannah fid dunya wa fil akhirah. Apanya yang tidak wajar? Apalagi kalau kita bawa ke kehebatan kehidupan jannah, salamun damai dengan dinul Islam, rahmatullah kehidupan saling kasih sayang menurut ajaran Allah, menurut kebijakan Allah, barakatuh kehidupan melimpah menurut ajaran. Apa yang perlu ditakutkan? Jadi disinilah maka kita menyampaikan hal ini supaya kalamullah ditanggapi benar-benar oleh semua pihak, jangan ditanggapi sepotong-sepotong, supaya yang mau iman itu matang, yang mau kufur juga matang, tahu risikonya. Jangan nanti ngomel-ngomel di belakang. Kemudian yang perlu kita tekankan lagi, bila Allah menang, Allah berkuasa. Pelaksananya itu Nabi Muhammad. Allah menang, Allah berkuasa. Pelaksananya itu Nabi Isa alaihissalam. Allah menang, Allah berkuasa. Pelaksananya itu Nabi Ibrahim. Pelaksana itu Nabi Musa dan sebagainya. Para Rasulullah. Waladina mahu, dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para pendukungnya. Di mana surat A'raf surat 7 ayat 157 tentang para nabi digambarkan apa fungsi para nabi, ya muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf, yang baik, yanhahum 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar yang tidak diakui sebagai kehidupan indah. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan norma yang indah-indah, mengharamkan norma yang jahat-jahat. Yang indah-indah dihalalkan, diperbolehkan untuk dilakukan, yang jahat-jahat dicegah. Begitu para rasul itu. Wa yadau anhum israhum wal aglala lati kanat alaihim. Mereka para rasul atau dia nabi, dalam ini ayat ini berbicara satu, ya. Melepas beban mereka, melepas belenggu-belenggu yang ada di atas pundak mereka. Masa itu jelek? Beban mereka oleh para nabi dilepas, belenggunya juga dilepas. Alladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaru wa taba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka mereka yang beriman dengan yang demikian, berpandangan dan bersikap hidup dengan yang demikian, memuliakannya,
menolongnya, serta mengikuti pantulan terang yang diturunkan bersamanya, itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi sekali lagi apa yang perlu ditakutkan? Kehidupan indah malah menjelma, sebab kehidupan yang di luar sunnah Rasul yang ujungnya ba'dukum li ba'din adu, yang ujungnya saling bertengkar, yang ujungnya saling merugikan, saling mengkhianati, yang sudah terdengar di mana-mana, apalagi pada masa sekarang. Zaman media tersebar di mana-mana, alat komunikasi, alat informasi ada di mana-mana. Itu semua diceritakan. Berbagai kekacauan, berbagai keributan diceritakan terjadi hari ini juga sampai. Jadi tidak perlu lagi apa yang masih ditakutkan kalau Allah yang menang. Sebab pelaksananya para rasul. Para rasul tidak ada. Nabi Muhammad SAW tidak ada. Naiklah Abu Bakar. Nabi Muhammad bismillah, Abu Bakar bismillah. Abu Bakar tidak ada, ganti Umar. Umar tidak ada, diganti Utsman. Utsman tidak ada, diganti Ali radhiyallahu anhum. Nah, jadi disinilah artinya pantas sekali, walaupun kita dengan segala kekurangan, dengan segala kelemahan, kita berdoa, atina, datangkanlah kepada kami di dunia hasanah, kehidupan hasanah di dunia ini, wa fil akhirati hasanah, kehidupan hasanah di akhirat kelak, wa qina adzabannar, serta jagalah kami dari adab kehidupan nar. Kalau kita bawa ke Ali Imran 103, ada kalimat wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Di sana ada ayatun yang berarti pembuktian ilmiah. Satu, id kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan, ketika Quran belum turun. Satu, itu pembuktian ilmiah. Pembuktian ilmiah yang kedua, fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah dengan penurunan ajaran sunnah Rasulnya mensatu padukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum binikmati ihwanan, maka kalian menjadi saudara dengan kemantapan ajarannya. Jadi menjadi saudara dengan Quran ada syarat mantap dengan ajaran ilmu. Enak gitu. Berpandangan dan bersikap dengan Quran enak, bukan gerah. Seperti salah satu contoh, tempo hari kita berbicara tentang disiplin Jumat. Nah, jadi ketat disiplinnya, tapi mereka enak. Sampai qala li akhihi ansit saja faqad lago faqad fasada. Kalau di Jumat ngomong kepada kawan, diam kamu karena orangnya ngoceh, maka siang memperingatkan itu lago, rusak Jumatnya, memperingatkan. Jadi disinilah artinya bahwa mereka sebagai yang pertama di Jumat di Masjid Kuba, itu masjid yang sederhana tapi orang-orangnya sudah cukup siap.
Begitulah disiplinnya. Sehingga dengan demikian maka setelah itu lahirlah satu kehidupan Madinah Munawwarah secara regional, belum internasional. Nanti setelah menjelma regional, kembali ke Mekah, terjadilah Nasrullahi wal Fathu, pertolongan Allah beserta putuh Mekah terjadi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia-manusia masuk regulasi Allah secara berbondong-bondong. Mereka sudah lepas dari ancaman, dari penilaian suraka, sudah melihat kenyataan ilmu Allah demikian menarik. Ya, kita katakan tadi salamun rahmatullah barakatuh, itu terjelma dulunya, sehingga mereka tertarik, masuklah ke sana. Begitu masuk ke sana, maka Nabi punya kewajiban lain. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, harus ada kesibukan bagaimana cara mengurus orang-orang yang baru masuk, yang tentunya sama dengan masih hijau, masih belum ilmunya tinggi. Nah, maka perlu dididik sedemikian rupa, perlu diurus. Wastaghfirhu, minta islahnya ke Allah. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah yang bisa memberi tobat. Jadi berarti dengan tawaba seperti halnya pada peristiwa Nabi Adam setelah azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi, terus menyatakan Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, Allah memberi tobat. Jadi dengan tobat itulah maka Adam waladina ma'hu masuk ke kurun kedua Nabi Adam. Selanjutnya sebelum ayat yang berbicara la aglibanna ana wa rusuli, ada ayat 19 dan 20-nya yang berbunyi istahwada alaihim syaitanu fa ansahum dzikrallah. Jadi sebelum kata-kata kemenangan Allah tadi ada istahwada alaihim syaiton, setan menguasai mereka. Fa ansahum dzikrallah, maka dia setan membuat mereka lupa akan kesadaran hidup menurut kebijakan Allah. Ulaika hizbus syaiton, itulah kelompok setan. Ala inna hizbus syaiton humul khasirun, ketahuilah bahwa kelompok setan itu adalah orang-orang yang rugi. Innalladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu ulaika fil adallin, sesungguhnya mereka yang memusuhi kebijakan Allah menusuhi Rasulnya, ulaika fil adallin, mereka ada dalam kelompok orang-orang yang hina. Nah, baru ayat tadi kata Allahu la aglibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Jadi inilah permasalahan yang perlu saya wasiatkan kepada diri dan hadirin sekalian, bahwa ujungnya kemenangan Allah, kemenangan dakwah Allah musaddiqon setelah satu masa di mana Allah memberi ruang. Seperti halnya pada surat Anbiya 44 ya. Bal mata'na haula'i wa abahum hatta tola alaihimul umuru, tetapi kami memberi kesenangan kepada orang-orang ini, wa abahum, dan nenek moyang mereka, hatta tola alaihimul umuru, hingga panjanglah peradaban dulumat atas mereka. Panjangnya peradaban dulumat karena Allah memberi ruang. Alladzina kafaru, berkuasa. Kemudian Allah mendakwahkan, mengutus Rasul, mendakwakan musaddiqon, yang dikatakan di sini
bal mata'na haula wa abahum hatta tala afal alimul umur afala yarawna anna na'til ardo nankusuha min atrofiha. Apakah mereka tidak melihat secara ilmiah bahwa sesungguhnya kami mendatangi bumi kekuasaan itu yang mana kami menguranginya dari tepi-tepinya. Itulah Allah datang, sedangkan Allah berdakwah, pelaksananya para rasul, pelaksananya para mukmin, mengurangi bumi kekuasaan dulu. Jadi itulah ruang yang diberikan kepada alladzina kafaru. Maka dari itu di sini kita harus menyadari bahwa ada ruang dan waktu kepada yang negatif, ada ruang dan waktu para rasul. Sehingga dikatakan pada surat Ibrahim ayat 10, wa yu'akhir ila ajalin musamma. Dia Allah menangguhkan kalian ke ruang dan waktu tertentu. Inilah permasalahan yang perlu kita ketahui bersama, yang mana nanti berbicara ujung daripada mereka yang kafaru, yaitu pada ayat 13 dan 14 surat Ibrahim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw la ta'uduna fi millatina. Puncak daripada kekuasaan para negatif itu sampai mereka menyatakan mengusir para rasul. Lanukhrijannakum min ardina. Benar-benar kami akan mengusir kalian dari bumi kekuasaan kami. Aw la ta'uduna fi millatina. Kecuali kalian kembali kepada regulasi hidup kami. Itu mereka ancam, Allah mengancam. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin. Maka pembimbing mereka mewahyukan kepada mereka, yaitu para rasul, yang para rasulnya digeneralisir, tidak berarti para rasul datang berbondong-bondong, tetapi artinya dari umat itu terus dijadikan satu, jadi dikatakan para rasul. Allah mewahyukan kepada para rasul yang praktisnya kepada tiap-tiap rasul. Lanuhlikanna dzalimin. Benar-benar kami akan membinasakan para pelaku duluman. Nah, perlu kita ketahui bahwa ini semua adanya nuhlikanna dzalimin tentu berkaitan dengan dakwah Allah disambut manusia, disambut para rasul walladzina ma'ahu. Sebab kalau tidak dikaitkan dengan disambutnya dakwah Allah oleh para rasul walladzina amanu, nanti yang mau menggantikan ini siapa? Tidak ada nanti yang menggantikan. Nah, sedangkan di pihak alladzina kafaru sendiri, mereka sampai menantang, fa'tuna bisultanin, datangkanlah kepada kami kekuasaan, bisultanin mubin, kekuasaan yang nyata. Nah, jadi disinilah maka nanti para rasul menyatakan, wa makana lana anatiyakum bisultanin illa biidznillah. Tidaklah kami berfungsi mendatangkan kekuasaan kecuali dengan izin Allah. Izin Allah yang tadi, nuhlikanna dzalimin. Tetapi nuhlikanna dzalimin tidak begitu saja muncul, harus diundang dulu oleh yang menyambut dakwah. Dengan apa diundangnya? Dengan yuqimuna sholat, dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seperti halnya di zaman Nabi Muhammad yang dikatakan wa kuntum ala syafahuratin minan nari, sebagai pembuktian ketiga. Kalian ada di pinggir jurang kehidupan nar, di bawah ancaman masyrik maghrib di saat itu, fa'an qadakum minha, maka Allah menyelamatkan dari yang demikian. Ya, Allah menyelamatkan, Allah rekayasa, barat lawan timur, timur lawan barat. Terjadi perang terbuka. Dari sana dua-duanya hancur.
disitulah nanti walanus kinannakumul ardo min ba'dihim. Maka dari itu yang perlu kita wasiatkan, saya wasiatkan pada diri serta hadirin sekalian, undanglah kepastian Allah itu dengan yuqimuna sholat. Undanglah kepastian Allah itu dengan mimma razaqnahum yunfikun. Dengan dana yang dikeluarkan dari kesediaan orang yang mau hidup dengan ajaran Allah menurut Rasul, dari kesiapan mereka untuk menguasai ilmu sampai menegakkan sholat satu pembinaan iman, sholat pembinaan kepatuhan, sholat upacara kepatuhan, sholat apel siaga, berbagai istilah kita kemukakan dengan alasan-alasan ilmiah tertentu. Sehingga dengan demikian maka disinilah artinya kalau kita melakukan upaya eksplorasi ayat melalui apa yang diistilahkan telekonferensi, nah ini upaya kita bagaimana menguasai hudal lil muttaqin. Kesulitan-kesulitan kita pecahkan di sana, kerumitan-kerumitan kita pecahkan di sana, yang tidak bisa jawab dibantu dengan jawaban-jawaban tertentu yang direkam ke semuanya. Jadi inilah upaya-upaya kita, semoga makbul indallah. Kekuatan kita semacam itu, kemampuan kita semacam itu, kemudian urusan kemampuan mimma razaqnahum yunfikun, ya itu harus disadari oleh masing-masing. Tidak bisa kita meraba kantong orang ya. Jadi itu sadari oleh masing-masing. Sehingga dengan demikian maka kalau sudah memenuhi syarat, pasti Allah memastikan munculnya waqarnun min ba'di. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jadi kita sudah berbicara tentang dakwah Allah ilal jannah wal maghfirah. Kemudian dakwah setan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dakwah setan mengajak menjadi penghuni kehidupan nar, penghuni kehidupan jahanam di dunia ini. Nah, kemudian dalam kaitan ini mari kita tanggapi surat Maidah ayat 91 yang berbicara tentang program setan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri. Hanyalah setan menginginkan, ingin menimpakan di antara kalian permusuhan dan kemarahan besar fil khamri wal maisiri, dalam urusan minuman keras dan judi. Jadi ayat ini menjelaskan program setan dalam urusan minum keras dan judi untuk menimpakan kemarahan besar serta permusuhan di antara kalian. Jadi beda ya kalau dakwah Allah ke arah kehidupan aman damai, kalau ini bukan permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholat, serta ingin menghadang kalian dari kesadaran hidup menurut ajaran Allah dan dari sholat pembinaan atau upacara kepatuhan. Tadi kita mengatakan sangat penting sholat. Nilai sholat akan menentukan hidup. In soluhat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Sholatnya rusak seluruh laku perbuatan. Sholatnya mulus seluruh laku perbuatan. Jadi kalau ingin laku perbuatan mulus, sholatlah harus mulus. Ini setan ya suduk
yasuddakum an dzikrillah wa anis salat, menghadang kalian, menghalangi kalian dari kesenangan hidup menurut ajaran Allah dan dari salat itu sendiri. Maka Allah bertanya, fahal antum muntahun, maka apakah kalian sudi menjadi yang berhenti dari yang demikian? Allah bertanya. Jadi dengan ayat ini ya artinya seperti itulah program setan itu untuk mengacaukan kehidupan ini. Al-adawah, permusuhan, al-baghdho, kemarahan besar. Kalau di sana rahmatan, di sana rohama bainahum, di sini adawah. Adawah itu permusuhan, aduun itu musuh. Jamana ada, jamahnya adaun. Jadi kelihatan kontradiksinya. Maka Allah mentahkan wa atiullah wa atiur rasulah, taatilah oleh kalian ajaran Allah, taatilah sunnah Rasul. Wa in tawallau fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Jika kalian berpaling dari ajakan, maka Rasul hanyalah penyampaian yang jelas. Setelah Rasul menyampaikan yang jelas kalian tidak mau, maka habislah, tamatlah tugas Rasul. Kalian celaka akibat dari pilihannya sendiri. Harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan maunya jannah tapi ogah-ogahan. Menguasai ilmu maunya jannah tapi ogah-ogahan berkorban, tidak ada dalam kamusnya. Jadi dengan demikian semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, khususnya Masjid At-Taqwa, tempat kita melakukan Jumat pada hari ini. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalat.